Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again The Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, kapak 30.000 kaki telah menabrak gunung es yang diubah oleh api es Songmeng, menghancurkan gunung es menjadi berkeping-keping. Potongan-potongan es yang hancur berubah menjadi untaian api es Songmeng di langit, dan aura kapak menjadi lebih lemah. Dengan ledakan keras, ketika cahaya pedang 9 atribut pertama bertabrakan dengan cahaya kapak, dia runtuh, dan segera aura cahaya kapak melemah sedikit. Cahaya pedang 9 atribut yang kedua dihancurkan oleh cahaya kapak lagi. Segera setelah itu, 7 cahaya pedang 9 atribut yang tersisa datang satu demi satu. Setelah dihancurkan oleh cahaya kapak, aura kapak turun drastis, tetapi kecepatannya masih cepat dan menebas ke arah Tanyun. Tanyun yang terlambat menggunakan cara lain tidak bisa menghindar, dan dadanya ditebas oleh kapak. Dengan suara, setelah kapak menebas armor Dewa Abadi, kapak itu jatuh ke udara. Tanyun merasakan sakit yang tak tertahankan di dadanya, dan organ dalamnya terluka parah. Dia menyemburkan 3 suap darah berturut-turut. Ketika Tanyun yang acak-acakan menghentikan sosoknya, wajahnya pucat, seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Jika kita dapat melihat melalui baju besi abadi kuno dan baju besi Hongmeng, kita akan menemukan bahwa kulit dada Tanyun telah pecah, memperlihatkan tulang rusuk yang besar. Di semua tulang rusuk, retakan padat telah muncul. Ternyata kamu belum mati. Wanita berpakaian hitam yang duduk bersila melebarkan matanya dengan ketidakpercayaan. Dia berpikir bahwa Tanyun akan mati, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Tanyun masih hidup. Tanyun batuk 2 suap darah, dan pupil matanya ada niat membunuh yang mengerikan. Jika aku tidak menghabisimu, bagaimana aku bisa mati? Wanita berpakaian hitam itu mencibir. Jika kamu tidak memiliki perlindungan tubuh, kamu sudah musnah. Kamu terluka parah sekarang ini. Aku ingin tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Setelah wanita berpakaian hitam selesai berbicara, ada ekspresi kelelahan di matanya. Setelah dia menggunakan kapak suci Yuchi begitu lama, dia merasa lelah secara fisik dan mental. Kekuatan suci di kolam roh telah dikonsumsi lebih dari setengah. Ini akan menjadi pertempuran yang cepat. Setelah wanita berpakaian hitam mengambil keputusan, dia masih duduk bersila. Tangannya melambaikan jejak misterius dan tak terduga dari dadanya, dan bibirnya terbuka ringan. Dengan jiwa untuk mengendalikan kapak jiwa bersatu. Betul sekali, dia akan melakukan pukulan terkuat dari teknik kapak Dewa Yuchi. Ketika kehampaan itu seperti riak air, wajah wanita berpakaian hitam itu langsung memucat seperti kertas. Segera, jiwa Raja Dewa halus terbang keluar dari kepala dan berubah menjadi 36 asap biru dari kehampaan yang masing-masing tertelan di dalam kapak. Tetapi pada saat ini, di pikiran wanita berpakaian hitam itu, hanya ada satu sisa jiwa yang tersisa untuk mengendalikan tubuhnya, mencegah tubuhnya dari koma. Saat jiwa Raja Dewa dari wanita berpakaian hitam bergabung ke dalam kapak, aura yang luas dan ganas muncul dari kapak. 36 aura tak terlihat, seperti gelombang yang menelan Tanyun, dan mengetahui dari tingkat aura bahwa dia tidak tahan dengan serangan musuh kali ini. Mata Tanyun bersinar dengan kilatan cahaya. Kemudian dia berubah menjadi tatapan kematian, menatap wanita berbaju hitam itu dan meraung lemah. Sudah kubilang, yang mati pasti bukan aku, tapi itu kamu. Lengan wanita berpakaian hitam tiba-tiba menari dengan sangat cepat dari kehampaan. 36 kapak ilahi yang melayang di atas kepalanya tampaknya dibimbing dan juga berputar dari kehampaan. Mengikuti teriakan kelelahan wanita berpakaian hitam, dalam sekejap 36 kapak ilahi, 6 diantaranya diatur dalam garis lurus dari kehampaan, merobek langit dengan 6 retakan spasial besar menembas ke arah Tanyun. Saat berpisah, mereka dengan cepat menyebar dan mengepung Tanyun. Ini adalah pengepungan yang tak terpecahkan, menghalangi rute pelarian Tanyun.
Sial, aku akan bertarung denganmu. Tanyun meraung dan menggunakan kekuatan supranatural tertinggi dari teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Di tubuhnya dalam jarak 12.000 kaki, kekuatan Kaisar Suci Emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya melonjak keluar. Segera, dia memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng. Dia berkedip 9 kali berturut-turut. Pada saat 9 cahaya pedang mekar dari kehampaan, 3 di antaranya dipasang di sisi kanan Tanyun. Dengan suara keras dari 6 sisi, Tanyun dihancurkan oleh kapak ilahi. Kemudian, 36 kapak dewa melahap Tanyun. Jeritan Tanyun berhenti tiba-tiba. Tubuhnya yang seperti gunung berubah menjadi hujan darah. 3 cahaya pedang yang mengambang di sisi kanan Tanyun juga runtuh. Pada saat ini, menatap Tanyun yang telah berubah menjadi awan darah, wanita berpakaian hitam yang duduk bersila di kehampaan berkata dengan lelah, "Akhirnya sudah selesai. Tadi itu sangat berbahaya. Jika aku tidak memiliki kekuatan untuk menempati tantangan, mungkin aku sudah meninggal hari ini." Setelah wanita berpakaian hitam menentukan bahwa Tanyun sudah mati, dia bangkit dari kehampaan, mengangkat tangan batu gioknya dengan ringan dan meludahkan kata, "Kembali." Segera, 36 kapak surgawi tergantung di kekosongan, masing-masing mengeluarkan jiwa. 36 jiwa yang tersisa muncul dari kehampaan, dan setelah mereka tumpang tindih dengan kecepatan tinggi, mereka berubah menjadi jiwa seorang wanita. Pada saat ini, wanita berbaju hitam itu sepertinya memiliki sesuatu yang sangat menakutkan, dan berteriak dengan suara serak. Ternyata, Tanyun menggunakan pembalikan waktu. Segera, awan darah berubah menjadi Tanyun setinggi 12.000 kaki seperti gambar terbalik. Pada saat yang sama, 3 cahaya pedang yang telah menghilang di sisi kanan Tanyun muncul kembali. Dengan kekosongan yang runtuh, menelan jiwa wanita berpakaian hitam itu. Wanita berpakaian hitam itu mengalami serangan balasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, wanita berpakaian hitam merasakan angin puyuh. Dia jatuh dari langit. Tanyun tertawa dalam hatinya. Dia tahu bahwa wanita itu terkena serangan balik, meskipun dia tidak sampai koma. Seperti yang diharapkan Tanyun, meskipun wanita berbaju hitam itu hampir kehabisan kekuatan sucinya dan menderita serangan balasan, dia memang tidak dalam keadaan koma. Dia akan menggunakan kekuatan terakhir untuk mengubah gelombang pertempuran dan menghabisi Tanyun dalam satu gerakan. Namun, dia tidak tahu bahwa Tanyun telah melihat konspirasinya. Tubuh Tanyun tiba-tiba menyusut, berubah menjadi setinggi normal, dan terbang ke arah wanita berpakaian hitam yang jatuh ke dalam kehampaan. Jingyun, pergilah ke neraka. Ketika Tanyun hanya berjarak 10 kaki dari wanita berpakaian hitam itu, wanita berpakaian hitam berbalik dengan lengan kanannya menjentik. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Tanyun tidak bisa menghindar sama sekali. Sangkar luar angkasa. Begitu Tanyun memikirkannya, tiba-tiba, dalam 1 juta mil di sekitar tubuhnya, ruang dan waktu menjadi kacau. Kekuatan pengekang tirani menyelimuti wanita berpakaian hitam itu. Segera, ribuan jarum beracun yang ditembakkan seperti tersangkut di rawa. Kecepatan mereka turun tajam. Sebelum mereka mendekati Tanyun, mereka berdiri diam di sangkar luar angkasa. Wanita berpakaian hitam di sangkar luar angkasa. Dia tidak bisa bergerak, menjerit serak. Pada saat ini, wanita berpakaian hitam yang kekuatan sucinya telah habis, merasa bahwa ruang di sekitarnya seperti gunung menekan ke arahnya. Kulit wanita berpakaian hitam itu pecah-pecah, darahnya berdegup. Jika dalam keadaan normal, ketika dia penuh dengan kekuatan suci, paling-paling itu akan membuat penerbangannya lebih lambat. Tetapi sekarang dia tidak memiliki kekuatan di tubuhnya, dan tanpa kekuatan ilahi untuk melindungi tubuhnya, tubuh fisiknya tidak dapat menahan penghancuran sangkar luar angkasa. Jingyun, jangan habisi aku. Wanita berpakaian hitam itu mengeluarkan suara ratapannya menyakitkan, dengan tatapan memohon di matanya. Selama kamu tidak menghabisiku, aku bersedia berjanji pada diriku sendiri. Aku menjanjikan dirimu segalanya. Tanyun acuh tak acuh. Apakah berguna untuk memohon padaku? Jika bukan karena lompatan tantanganku untuk menantang langit, jika tidak, aku akan mati di tanganmu.
Hari ini, aku akan mengambil hidupmu dulu. Tapi jangan khawatir, kamu tidak akan sendirian. Aku orang baik dan aku pasti akan menemukan beberapa teman untuk pergi ke neraka untuk menemanimu. Dalam beberapa hari mendatang, kakak laki-lakimu Yuchihao dan keluarga Yuchimu akan pergi ke neraka untuk menemuimu. Mendengar ini, wanita berpakaian hitam melihat bahwa memohon tidak berguna dan dia berkata dengan keras, Jingyun, aku Yu Qingqing bersumpah, bahkan jika aku berubah menjadi hantu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jika aku mati, kakak tertuaku akan tahu bahwa kamu menghabisiku. Lalu kakak tertuaku, ayahku dan keluargaku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Setelah mendengar, Tanyun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Yu Qingqing, bahkan jika itu adalah Xiyuan Supreme dan Xingtian Supreme, aku tidak takut. Lalu mengapa aku harus takut dengan keluarga Yuchi? Pergilah ke neraka. Begitu Tanyun selesai berbicara, sangkar luar angkasa dalam radius 1 juta mil menyusut dengan cepat dan menekan ke arah Yu Qingqing. Dengan suara keras yang tumpul, tubuh Yu Qingqing meledak berubah menjadi awan darah di kekosongan, tanpa tulang dan jiwa yang tersisa. Sumber cahaya. Dalam pikiran Tanyun, ada sebuah bulat cahaya dengan diameter 10.000 kaki dan memancarkan aura yang kaya, dan seperti kehidupan muncul dari langit di atas kepalanya. Segera, sumber cahaya hancur, dan cairan kehidupan seperti susu yang kaya menyelimuti Tanyun yang terluka parah. Dalam satu tarikan napas, organ dalam Tanyun yang terluka parah pulih seperti sebelumnya, dan tulang rusuk yang retak di dadanya juga utuh. Tentu saja, jiwa Kaisar Suci Hongmeng yang mengalami serangan balik juga pulih. Tanyun menyesuaikan jubahnya sedikit, dan ada sedikit rasa dingin di matanya bintangnya. Yuchihao, tunggu aku. Cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu mati tanpa penguburan. Setelah mengambil keputusan, Tanyun menyingkirkan pedang pembantai Dewa Hongmeng, melucuti formasi pedang, dan setelah memasukkan 11 pedang ke dalam cincin surgawi, dia menyimpan 36 kapak milik Yu Qingqing. Setelah semuanya selesai, Tanyun mengeluarkan perahu, mencabut larangan pagoda Ling Xiao dan berkata, Paman, musuh telah dikalahkan olehku. Kamu bisa keluar. Pada saat berikutnya, Bai Feng memimpin puluhan ribu pasukan keluarga Bai untuk terbang keluar dari pagoda dan muncul di atas kapal. Pada saat ini, Tuan Muda Bai Feng tampak terkejut dan pura-pura bingung. Yuner, apakah kamu benar-benar menghabisi musuh? Mereka adalah Raja Dewa tingkat 6. Tanyun berkata, Ya, aku bisa menghabisi mereka kali ini berkat latihan guruku. Jika tidak, kita akan hancur hari ini. Tuan Muda Bai Feng mengangguk dan bertanya dengan sadar, Yuner, dari mana asal musuh? Tanyun berkata dengan mata muram, Yuchihao yang meminta adiknya Yu Qingqing untuk menghabisiku. Mendengar ini, ekspresi Tuan Muda Bai Feng sangat serius. Yuner, keluarga Yuchi itu kuat. Dan Yu Qingqing adalah anak dari kepala keluarga Yuchi. Dia sudah mati sekarang, dan keluarga Yuchi pasti akan membalas dendam padamu di masa depan. Tentu saja, karena kamu adalah murid Tuan Tianzun, mereka tidak berani membalas dendam padamu secara terbuka, tetapi mereka pasti tidak akan menyerah secara rahasia. Tanyun mencibir, tidak apa-apa, datang saja jika ingin balas dendam. Paman, ayo kembali. Setelah itu, Tanyun mengendarai perahu dan menerbangkan semua orang menuju kota militer King Tian. Dalam perjalanan, Tanyun melihat tatapan linglung Tuan Muda Bai Feng dan bertanya, Paman, ada apa? Oh, tidak apa-apa. Paman hanya memikirkan sesuatu, jadi kehilangan akal sehat. Bai Feng berkata sambil tertawa. Melihat Tuan Muda Bai Feng tidak mau mengatakan lebih banyak, Tanyun tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Sebulan kemudian, Tanyun mengendarai perahu dan kembali ke kota militer King Tian bersama semua orang. Tanyun kembali ke Jing Mansion di alam dewa elit. Setelah melaporkan kepada istrinya bahwa dia aman, mereka memasuki pagoda. Pada saat yang sama, Komandan Bai Feng buru-buru bergegas ke istana Raja Dewa di puncak gunung King Tian dan langsung pergi ke aula Raja Dewa Bai Cheng. Setelah beberapa saat, di aula utama, Raja Dewa Bai Cheng yang duduk bersila dengan mata tertutup, perlahan membuka matanya dan melihat penampilan bingung Bai Feng. Alis putihnya bergetar dan dia bertanya, Fenger, ada apa denganmu? Ayah,
Aku memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Bai Feng memiliki butiran keringat di dahinya dan berkata dengan suara rendah, masalah ini menyangkut kehidupan semua orang di keluarga Bai. Ini tentang hidup dan mati semua pasukan keluarga Bai kita. Setelah berbicara, Tuan Muda Bai Feng melambaikan tangan kanannya dan buru-buru mengatur penghalang kedap suara. Fenger, jangan menakut-nakuti ayah. Raja Dewa Baicha mendesak dengan ekspresi serius. Ayo, ceritakan apa yang terjadi. Oke guys, sampai sini dulu. Dan aduh, untung ya sekarang Bai Feng sudah tahu Tan Yun tuh apa ya, Hongmeng Supreme ya. Kita lihat Bai Feng dan Bai Cheng itu nanti berpihak pada Tan Yun atau malah justru berpihak pada Ling Xia Tianxun. Kita lihat dulu ya teman-teman ya. Sebelum video berakhir, min bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.